Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AI, kita ketemu lagi pada sore hari ini dengan sahabat saya Ustadz Dr. Margaretto Kamis. Kita akan membincangkan barusan tadi siang tokoh koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, Saudara Dr. Sagana Nainggolan, dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan ancaman hukum 6 tahun. Ustadz sudah dengar Saudara Dr. Sagana? Ya, mengagetkan. Ya, Ustadz juga kan pernah menjadi saksi dan berbagai macam keterangan ahli juga sudah menyatakan bahwa tidak ada peristiwa-peristiwa yang bisa dikaitkan bahwa apa yang dilakukan Saudara Sagana itu merupakan perbuatan melawan hukum yang bisa diancam dengan hukum pidana. Nah, ini sama-sama kita ketahui ternyata tuntutannya luar biasa ini. Bahkan mengalahkan tuntutan dari para koruptor dan sebagainya seperti itu. Dan itu mengagetkan saya sebagai orang yang pernah jadi ahli di dalam perkara ini. Betul-betul ini mengagetkan. Saya bisa bilang pendek saja begini. Saya baru saja menulis 2 hari lalu. Saya bilang begini, kalau Sagana dihukum, Anda menghina Bung Hatta dan Supomo. Menghina Bung Hatta dan Supomo. Apa nih argumentasi reasoningnya? Karena Bung Hatta itu menghendaki dibentuknya pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang sebelum argumen Bung Hatta itu Supomo tidak memasukkan pasal itu, tidak ada pasal itu. Nah, Bung Hatta lah yang mendesak untuk ada pasal yang mengatur, yang memberikan jaminan terhadap warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Pasal 28. 27 dulu. 27 dulu. Ya. Nah, sekarang kan sudah dikuatkan dalam Undang-Undang Dasar lagi di pasal 28 ya, pada J ya. Waktu pembahasan itu pasal 27. Pada waktu tahun 45 itu pasal 27. Tujuannya adalah agar pemerintah itu jangan sampai berubah menjadi tiran. Ya. Sederhananya begitu. Itulah hakikat dari pasal 27 itu. Satu. Jadi karena itu, dan akhirnya debat itu berlangsung sangat argumentatif dan Profesor Supomo akhirnya mengalah dan lahirlah pasal 27 itu. Pasal 28. 27 dulu. 27 menjadi pasal 28. 28 sekarang. Ya, begitu itu. Gitu. Jadi ini sekali lagi hakikatnya adalah memberikan atau cara para pendiri bangsa pada waktu itu memberikan jaminan agar pemerintah ini tidak jatuh menjadi kekuasaan absolut. Ya, absolut dan seterusnya. Atau tidak bisa menggunakan abuse of power dan sebagainya. Ya. Itulah yang dimaksudkan dengan dari pasal 27 itu, agar pemerintah ini tidak menyalahgunakan kekuasaannya, tidak menghadirkan penderitaan kepada rakyat dan seterusnya. Itulah lahir pasal 27 itu. Nah, itu sebabnya Sagana akan mengkritik. Berpikir, masuklah itu dalam pasal 27, masuklah dalam gagasan yang dibayangkan oleh Bung Hatta itu. Makanya saya bilang, kok begini? Gitu. Orang berpikir kok salah, orang berpikir kok dihukum. Kalau dianggap melakukan perbuatan pidana dan melakukan keonaran. Nah, Anda sudah tadi menyebut keonaran. Sekali lagi kita mesti bilang, onar itu bukan debat di Twitter, di media sosial. No, keonaran itu mesti konkret. Orang masuk keluar kampung tidak jelas tujuannya, ribut-ribut segala macam, ulang-ulang sana, ulang-ulang ini. Itu onar dalam konteks pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 146 itu. Nah, yang pada waktu itu di Senen, duku atas di sini, duku atas di mana-mana itu terjadi. Orang-orang laskar itu. Jadi yang sudah kita juga bicarakan pada waktu yang lalu, sekarang ini kita melihat dalam konteks ini ternyata apa sesungguhnya bisa menjadi dasar. Bahkan kalau saya mendengar dari kawan-kawan yang hadir itu hanya mengcopy paste kembali. Saya kira mengcopy paste kembali dakwaan. Saya kira karena jaksa susah menemukan mengonstruksi fakta yang ada dalam persidangan itu untuk memberikan bobot hukum fakta itu sebagai fakta pidana. Kesulitan itu. Andai kata betul Anda bilang bahwa dan ini sempat ditunda tuh. Nah itu tuntutan itu lebih merupakan fotokopi atau paste dari dakwaan, maka sekali lagi saya mesti bilang
pasti jaksa penuntut umum mengalami kesulitan yang luar biasa untuk mengonstruksi fakta persidangan itu dengan memberi bobot pidana pada fakta-fakta itu. Gitu. Akhirnya ya sudah, udah jalan aja gitu. Jadi ini sangat mengecewakan kita. Oh ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Ustaz. Tapi saya mesti ingatkan ya, oke kita bisa mengerti lah jaksa pasti mengambil jalan itu, dan saya rasa Saganda akan membela diri, Ya, akan ada hak untuk penyampaian banding. akan mengajukan pledoi. Dan ya saya rasa Bang Saganda akan mengatakan tidak begitu, Ya, akan menyatakan hal yang berbeda dengan JPU gitu ya, dan bola ada di hakim. Ya, jadi kan ini kan baru tuntutan. Nah, tuntutan Kan atas pledoi hak ya. yang sama. Ya, ya. Yaitu bahwa Saganda punya hak pembelaan. Ya. Nanti kan majelis hakim yang bisa Ya, memutuskan. ya. Saya kira majelis hakim Majelis hakim. Ya. Nah, kita mesti bilang Ya. bahwa majelis hakim sedang berada di titian yang sangat terjauh. Ya. Ya, secara terlalu mustaqim mungkin terlalu. Ustaz sering mengutip Hakim Syures dan Ya. macam selain Nah, seperti itu dia gitu. Ya. Bisa nggak hakim-hakim ini mengambil contoh bagaimana Suraih, Ya. kehebatan Suraih itu mengesampingkan Ya. tuntutan dari Sayyidina Ali yang Amirul Mukminin. Ya, Pada betul. waktu itu menjadi Amirul Mukminin. Betul, ya. Begitu ya. Bisa nggak? Ya. Ya, jangan lupa. Karena ada fakta-fakta tidak ditemukan. Ya, Tidak ya, ditemukan bagaimana Anda memutus. Ya. Dalam Islam ada asas legalitas, dan di hukum pidana juga ada asas legalitas. Asas legalitas dan segala macam ini kembali pada fakta-fakta itu bisa dikonstruksi menjadi pidana apa enggak. Nah, kalau tidak, saya kira cukup beralasan kalau hakim yang minimum lepas dari segala tuntutan hukum. Betul ada perbuatan. Bagaimana argumentasi dan Ya. uraian Saya di beberapa dalam lalu itu. Oke, ada perbuatan, tapi perbuatan ini tidak bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana gitu ya. Jadi karena itu perbuatan itu adalah dalam bentuk gagasan pikiran gagasan yang bagaimana? andai itu belum termanifestasi dalam perbuatan konkret. Betul. Lalu, Ustaz, ini bangsa jadi konyol. Ya. Kalau Ini kita yang bisa dikategorikan membunuh Ya, pikiran negara itu seperti itu. dia. Ini konyol kalau demonstrasi yang dibenarkan oleh undang-undang, diatur Ya. dalam undang-undang, lalu tiba-tiba menjadi pidana. Iya, betul. Begitu. Saya di beberapa kesempatan mengatakan begini, demonstrasi itu sekacau apapun, demonstrasinya sendiri itu bukan perbuatan melawan hukum. Iya, legal dan Orang konstitusional. yang Ya. merusak itu Yang harusnya diusut tuntas. tuntas. Iya, Itu setuju, yang setuju. pidana. Itu Setuju. bukan demonstrasi. Ya. Demonstrasi sendiri merupakan perbuatan yang sah. Yang tidak ada kait-mengkait Tidak ada Ya. sama sekali. Karena itu kalau sampai demonstrasi yang rusuh itu dianggap sebagai ribut, katakanlah sebagai pidana, bangsa ini tidak waras. Ya. Kenapa bikin undang-undang unjuk rasa? Tapi kan sering terjadi, Ustadz, ya memang dalam perjalanan sejarah bangsa kita ini, Ya. dalam beberapa episode, kalau kita lihat memang sering terjadi seperti itu, hakim kelihatannya tidak bisa keluar. Masalah dari ya. ya. Contoh kayak kasus Malari, siapa yang membakar, siapa yang di Ya, Bang ya, Ali ya. masih seperti itu kan, Ya. 78 dan lain Ya, sebagainya. ya, Seperti ya. itu. Dan ini kok kita berulang kali bangsa ini tidak pernah belajar dengan yang benar seperti itu. Nah, Dan terus Karena itu- pengadilan kan sudah mandiri sekarang. Nah, itu Kalau dia. kita orde baru kita bisa pahami. iya. Kan orde reformasi ini kan Ya, kita sudah memisahkan. Ya. Seperti itu. Iya. Walaupun memang di beberapa kasus tertentu, bahkan pada level negara yang luar biasa demokratis seperti Amerika Serikat itu pun ada beberapa ahli yang meragukan independensi itu. Tapi apapun itu, Iya. bukan itu soalnya. Iya. Soalnya kau sendiri berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala Ya. di pengadilan Akhir nanti. Kau juga diadili juga. Ya. Ente jangan lupa itu. Betul. Ente diadili juga. Ya. Dan ente dengan salah. Jadi Tanggung jawab masih atas- ada pertanggungjawaban. Oh lagi. iya, tanggung jawab individual Pak. Iya. Tanggung jawab individual diamin masyarakat. Iya. Oh, gimana cerita kau Iya. kau jelasin itu? Coba. Iya. Bagaimana? Kau tidak punya hakim siapapun dia itu. Dia tidak punya alat, dia tidak punya metode untuk mengobati luka hati orang. Ya. Luka hati orang yang merasa, saya sih nggak begini, dia terluka. Bagaimana kau obati? Ya. Berat itu. Nah karena itu imbauan saya kepada siapapun mereka ya, cermati betul. Ya. Ya. Bolanya sekarang ini kita lihat nanti bagaimana argumentasi jawaban dari Dr. Pledoi, Sagan, ya, pledoi, pledoi, ya. pembelaan atau pledoi Tapi Dr. Sagan. saya rasa oke, Dan kita bagus. bisa memberikan appeal kepada hakim. Hakim. Jadi bukan berarti kita mengintervensi. Oh, ya. nah, Cuma silakan. memberi interfere kalau Nah. seperti oke. Di jalan lurus inilah Ya. yang Ya. harus ada. Pak. Hukuman itu, putusan itu jalan lurus. Ya. Jangan bengkok. Jangan lurus. lupa ada pengadilan akhir. Ada benar.
Anda hari ini mengadili orang, Ya. tapi kelak di suatu hari nanti Anda diadili. Nah, pertanggungjawaban itu langsung. Itu. Dan ini Allah sudah buktikan. Ya. Buktikan apa? Buktikan dalam kasus Nabi Daud Ya. dengan Nabi Sulaiman yang mengadili sengketa antara pemilik kambing dan pemilik kebun. Ya. Putusannya Nabi Daud itu dikoreksi oleh anaknya. Ditulis dalam Al-Quran dalam surat Al-Anbiya itu. Ya. Jadi apa poinnya? Kau mengutus, Allah tahu. Ya. Jadi bagaimana kau bersembunyi dari itu? Ya. Nah itu yang berat. Nah karena itu saya kira ini mesti dicamkan betul. Siapapun itu. Ya. Lalu kalau sudah direnungkan semua, lalu dia memandang harus hukum, urusan dia. Kalau dia lepaskan, urusan dia. Ya. Karena pada akhirnya Anda sendiri doang. Ya. Di titian terjal itu, di titian yang mematikan. Tidak ada pembela di sana. Tidak ada pembelaan. Itu berat. Ya. Sebab ini perkara ini simpel, Ya. Ustaz. Anda tidak usah bawa ahli banyak-banyak untuk terangkan bohong itu bagaimana bohong. Karena semua orang hukum, Anda dan saya dan semua orang hukum tahu bahwa teks punya pijakan empirik. Ya. Atau disebut dengan metateks. Anda Ya. akan bikin undang-undang. Ya. Pasti ada hal ihwal hari-hari ini yang menginspirasi Anda melahirkan teks. Ya. Tidak ada teks tanpa mana. Ya. Teks adalah cerminan dari mana. Ya. Mana gitu ya. Dan pasal 14 dan 15 itu punya pijakan Ya. empirik. Nah, Ya. itu disebut dengan metateks. Metateks itu jelas bohong itu ya kayak siapa sekali lagi saya bilang kayak Tan Malaka bilang, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir udah tangkap sama Inggris. Sudah lumpuh, pemerintahan sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Padahal enggak. Itu bohong. Iya, iya. Yang begini-begini tidak perlu pakai ahli, Iya. begitu ahli untuk menjelaskan bohong gitu ya. Iya. Bohong dalam artian masyarakat dan bohong dalam artian hukum itu dua hal yang berbeda. Ya. Ya. Begitu dalam makna teks ya. Teks itu menunjuk ke kenyataan-kenyataan empirik seperti itu. Nah, analisa. Bagaimana Anda bilang bohong? Ya. Ente analisa undang-undang. Ustaz Dhani ini kan bolak-balik bikin undang-undang dulu. Ya. Undang-undang itu masuk ke sana kan draft 1, draft 2, draft 3 dan segala macam itu sampai dengan Ada tim SIM, tim rumus, rumus dan timus dan ada tim pemanggil SIM, ahli bahasa ada lagi. segala macam begitu. Apa poinnya? Draft dari awal itu bisa bunyinya begini, di ujung ketika diketok itu bisa bunyinya lain. Iya. Nah, coba Ustaz, di dalam kasus Ganda ini, semula antara lain yang dianalisis itu adalah RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja. Iya. Kala itu kita singkatkan dengan cilaka. Cilaka. Ya. Itu ya kan yang dikritik kan. Sekarang kan berubah menjadi undang-undang Cipta Kerja, Iya. bukan undang-undang Omnibus Cipta Lapangan Kerja lagi, tapi Cipta Kerja doang. Iya. Jadi ini analisa orang. Hmm. Bagaimana caranya Anda bilang salah? Iya. Analisa. Iya. Kita kan orang sekolahan. Paradigm Iya. menentukan, Iya. alat menentukan, dan itu biasa. Makanya kan di dalam filsafat ilmu itu kan ada yang disebut dengan falsify. Ya. Begitu ya, pendekatan Popper dan Kuhn itu dalam soal menemukan kebenaran. Jadi itu biasa saja. Analisa yang keliru itu biasa saja. Hipotesa orang itu bisa teruji, bisa tidak teruji. Itu biasa saja. Dalam kerangka institusional juga masih bisa diuji lagi melalui Mahkamah Konstitusi. Apalagi Iya. itu gitu kan. Dalam rangka legislative review bisa Bisa diuji juga lagi. lagi. Jadi tidak ada yang mutlak. Enggak Iya, ada. Tidak bisa. Analisis kok bohong. Iya. Bagaimana? Analisis keliru iya. Iya. Karena data yang dipakai itu tidak cukup, Iya. cara pandangnya yang Iya. approach-nya itu tidak reliable, ya itu bisa keliru. Iya, keliru. Dan untuk keliru Anda silakan saja riset lagi dengan asumsi baru dan data baru dengan pendekatan baru dan Anda bilang Anda salah. Iya. Anda tidak cukup kuat. Itu biasa Iya. dalam ilmu pengetahuan kan. Bagaimana bisa tiba-tiba orang analisis bilang bohong dan banyak kan? Nah itu jadi saya bilang Jadi- terlalu sukar ini kita temukan nalar hukum untuk Iya. menjustifikasi bahwa ini tuntutan itu Jadi tuntutan 6 tahun ini sungguh mengagetkan. mengagetkan. Betul nggak masuk akal saya. Betul tidak masuk akal Ustaz. Apakah ada latar belakang lain, Ustaz bisa melihat ini? Saya kira Karena kan tidak bisa dilepaskan. Oh iya, Dr. Sagana ini kan aktivis yang aktivis itu kan, jadi ini mirip-mirip Terus dia banyak mengkritik konglomerat tukung ya. dan belakangnya Saya dia kira di kalau kami. Ini orang- ada kaitannya juga mungkin dengan kami, karena jelas di dalam tuntutan itu dikait-kaitkan juga koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Iya, apalagi itu sudah dinyatakan betul-betul begitu gitu. Kan secara eksplisit itu disampaikan. Nah, kalau begitu kan suka atau tidak suka orang akan mengatakan bahwa ini dimensi politiknya juga besar, Iya. begitu ya. Iya. Dan saya kira karena itu dinyatakan sendiri oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya gitu dan menyebut kami yang movingnya itu selalu politik gitu Iya. ya. Jadi ini saya kira ada kalau dimensi politiknya akan susah ditolak dalam kasus ini.
Ini sama tebal dimensi politiknya, sama tebal dengan kasusnya yang dialami oleh Bung Hamka, Buya Hamka. Dan Buya Hamka itu betul menggelikan Ustaz. Bayangkan, kasusnya di Karang. Tapi pada Buya Hamka disuruh, Anda berikan keterangan yang benar ya. Kalau Anda tidak berikan keterangan, kami bisa bikin Anda lebih susah. Padahal kasusnya di Karang. Bagaimana memberikan keterangan yang benar? Ini ajaib. Kasusnya di Karang. Memang ini tahun 63 ya. Artinya ini kan mengulangi peristiwa. Nah itu dia Ustaz, kasus di Karang kok disuruh ngomong benar. Ustaz siapa Buya Hamka sendiri bingung. Loh, kasus nggak ada bagaimana saya ngomong benar. Dan itu hebat ya. Dibawa ke tempat yang di Karang itu, di Tangerang sana gitu. Baru Buya Hamka dimasuki, disuruh masuk ke dalam rumah, baru tunjukin anak kan di sini kan. Loh, ini kasus di Karang, bagaimana saya mengingat itu kasus itu? Itu ada itu barang itu. Nah, kasus itu juga politik. Apa politiknya? Karena Buya Hamka dianggap berada dalam, kalau sekarang kami gitu ya, dulu itu namanya gerakan anti Soekarno. Nah, itu, jadi yang begini-begini akan susah sekali kita melepaskannya dari spektrum-spektrum politik. Sahabat AI, saya kira memang mengagetkan kita dengan tuntutan jaksa penuntut umum, tapi ini belum berakhir. Nanti ada hak dari Dr. Sagana Nainggolan untuk melakukan pembelaan dan membuat pledoi. Nanti akhirnya terserah hakim yang akan memutuskan. Tapi perlu catatan, apapun keputusan yang hakim akan diambil, agar pertanggungjawaban akhir itu menjadi sangat kunci nanti. Kita mengepil dan mengingat bahwa hakim juga nanti akan diperiksa di yaumil akhir nanti. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.